Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Halo Pesona Inspira. Seperti janji Valia tadi ya, kalau Valia keluarnya sebentar aja, pamitannya sebentar aja, langsung balikan lagi ngajakin dua tamu spesial kita yang saat ini sudah datang di ruang siarannya Radio Pesona FM nih. Kira-kira Valia mau ngobrolin tentang apa sih? Kayaknya kita kenalan dulu kali ya sama dua tamu ibu-ibu cantik yang sudah ready dari tadi pengen menyapa Pesona Inspira semuanya. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang tuh, suaranya aja udah merdu nih. Kita udah mulai terhibur mendengar suara selamat siang. Sekarang pada penasaran mau tahu ini ada ibu siapa aja sih di sini? Boleh kenalan Bu? Boleh, selamat siang sahabat Inspira Ya, ya. Pesona Inspira. Pesona Inspira. Nama saya Kartini, saya dari komunitas pedagang online Mm-mm. Tuku Adol Bati. Oke, jadi Ibu Kartini ini merupakan salah satu yang mendirikan sebuah komunitas yang bernama Tuka-Tuku Adol Bati ya. Selanjutnya juga ada lagi nih Ibu cantik yang kaitannya sama nih sama komunitas ini nih. Halo Bu. Halo, aku Tulus Fatona, ownernya Warung Dudu, salah satu anggota komunitas Tuka-Tuku Adol Bati. Nah, ini kan jadi kesebut terus ya komunitasnya Tuka-Tuku Adol Adol Bati. Bati. Kira-kira Iya, jadi dong. benar. Nih orang Bati ngapain ngedol ya Bu ya. Jadi tapi akhirnya Pesona Inspira mungkin jadi penasaran kenapa bolak-balik nyebutin nama komunitas Tuka-Tuku Adol Bati. Kira-kira kita tuh mau membahas apa dan komunitas ini nih komunitas apa? Tunggu Pesona Inspira. Valia paham, Pesona Inspira pasti pada penasaran. Jadi Valia mau ngasih tahu dulu untuk Pesona Inspira yang penasaran, yuk langsung gabung kasih semua pertanyaan yang membekas atau mungkin jadi hal-hal yang ingin ditanyakan di line WhatsApp di 082323839996. Di sini kita mau membahas soal hal-hal yang kaitannya sama komunitas ini ya. Tapi teman-teman semua atau Pesona Inspira semua mungkin belum tahu banyak nih tentang komunitas Tuka-Tuku Adol Bati. Mungkin Bu Kartini bisa sedikit cerita Bu tentang komunitas ini. Awalnya gimana ada komunitas ini? Awalnya tuh kita kondisi pandemi ya tahun 2021. Waktu itu tuh bulan Maret itu kami agak kesulitan berdagang gitu karena memang saat itu banyak sekali pembatasan. Terus kemudian emak-emak nih, the power of emak-emak kan waktu itu bangkit sekali menjadi yang tadinya tulang rusuk menjadi tulang punggung gitu. Nah, dari situlah tercetus ide untuk membuat suatu grup WhatsApp, The Real Pasar on the Group WhatsApp. Itu di situ kita bisa jual apa aja, bisa jasa, bisa juga makanan, bisa juga barang-barang, rumah, sepeda motor dan apapun gitu. Nah itu diawali dari 4 orang, kami berempat dan supporternya Mbak Fatona ini. Jadi ada 5 sebetulnya, tapi yang menjadi admin kami berempat. Kemudian grup itu berkembang dari satu grup menjadi 3 grup. Tuka-Tuku Adol Bati 1, 2, 3. Kemudian setelah waktu itu kan kita kalau bikin grup WhatsApp maksimal 256, nggak bisa banyak-banyak. Nah ternyata anggota langsung jadi banyak gitu. Akhirnya sekarang kita bikin Tuka-Tuku Adol Bati Reborn. 3 grup itu kita satukan jadi satu menjadi satu grup jual beli biar semua anggota tercover di situ. Ada 600 orang sekarang. Oke, jadi intinya awalnya tuh dari semangat untuk bangkit pada saat pandemi Iya, kemarin, biar ibu-ibu tuh semangat jualannya tetap gitu ya, bisa saling membantu biar usahanya tetap terjual gitu ya, Bati gitu. Akhirnya terbangunlah itu tadi yang namanya grup WhatsApp. Iya. Dari yang satu WhatsApp tuh sekarang jadi 3 grup WhatsApp. Iya, terus kemudian karena perkembangan zaman sekarang WhatsApp kan bisa sampai 1000. Akhirnya yang 3 ini kita lebur menjadi satu kembali gitu. Oke. Itu tuh biasanya tuh kegiatannya tuh gimana aja Bu? Bareng-bareng jualan di pasar pagi atau mungkin atau gimana Bu? Kegiatannya biasanya apa aja? Sebenarnya kegiatannya cuma ngiklan aja di grup. Oh gitu. Jadi dari grup itu ada produsen, ada reseller, dan ada konsumen juga. Oh gitu. Jadi beberapa konsumen bergeser menjadi reseller setelah melihat
harga dari teman-teman tuh luar biasa. Mereka bisa gitu. mendapat keuntungan di situ. Oh, berarti kayak kalian yang misalnya nggak punya usaha apa-apa, nggak punya Betul. barang apa-apa, bisa gabung gitu ya, Nah. jadi pembeli gitu ya. Nanti lama-lama akhirnya kalian tertarik nih buat Iya, jualan. betul. Ini kayaknya salah satunya di sini juga ada anggota grupnya, ada Bu Tulus Fatona ya. Kalau Ibu gimana awalnya bisa tertarik gabung di grup WhatsApp? Pertama awalnya tuh kita ngumpul di warung, yuk, ayo kita bikin grup WhatsApp yang isinya penjual, pembeli atau apa. Akhirnya terbentuklah TTAB itu. Oh, Sangat-sangat membantu, sangat-sangat bermanfaat. Dari tadinya yang omsetnya sedikit jadi melambung sampai ratusan persen. Alhamdulillah. Jadi termasuk yang anggota yang pertama gabung juga ya, termasuk Iya, dalam betul. pendiri juga gitu kali Iya. ya. Oke, ini nih berarti manfaatnya terasa banget ya ibu-ibu ya. Sangat-sangat. Ini kira-kira dari awal tuh berapa anggota, sekarang jadi berapa anggota Bu? Awal tuh kita satu grup WhatsApp waktu itu penuh 256 dalam 22 jam. 256 dalam 22 jam. Nggak sampai satu hari Iya, genap, betul. langsung Langsung. 256. Terus kita langsung 2 hari kemudian kita membuat grup yang kedua. Terus beberapa bulan kemudian baru membuat grup yang ketiga. Nah sekarang karena ada seleksi alam, ada ya namanya ada yang udah deh aku keluar kayak gitu, akhirnya tinggal 600 kan. Tadinya sih hampir 700-an gitu, ini 603 kalau saya nggak salah. Tapi dari grup WhatsApp aja itu udah bisa menambah penjualan dari anggota ya Bu ya. Apalagi kalau bisa disokong lagi gitu ya, disokong sama didukung lagi sama pemerintah, mungkin jadi lebih hebat lagi nih. Ini Vali penasaran sama kira-kira perputaran keuangannya tuh kayak gimana. Tapi tahan dulu Bu, biar Pesona Inspira pada penasaran juga. Kita mau break dulu sebentar ya. Jadi untuk Pesona Inspira yang penasaran silahkan terus pantengin 92,1 FM, karena setelah ini Bu Kartini, Bu Tulus, dan Valia juga akan tetap kembali. Pesona Inspira masih bareng sama Valia dan dua tamu spesial kita, ada Bu Kartini dan juga Bu Tulus. Bu Kartini ini sama Bu Tulus merupakan salah dua ya. Salah dua yang membangun komunitas tuka-tuku adol bati. Pokoknya sing bati-bati melebu ya Bu ya. Iya betul. Jadi kita mau mendorong memang UMKM biar punya wadah untuk promosi gitu ya Bu, ceritanya ya Bu. Iya betul. Boleh diulang sedikit tadi Bu sejarahnya gitu Bu. Oh ya, kami waktu itu mendirikan tuka-tuka adol bati itu untuk dodolan, benar-benar untuk promo the real market untuk WhatsApp group. Jadi pasar secara nyata kita pindah di grup WA yang waktu itu admin itu ada 4 orang. Kemudian kami mengajak teman-teman untuk bergabung di grup WA bebas berjualan, mulai dari produksi sampai jasa, sampai ke rumah, motor dan sebagainya. Nah, dari situ dalam 22 jam tuh udah satu grup penuh, kemudian membuat grup kedua dan ketiga. Yang pada akhirnya sekarang karena ada fasilitas dari WA bahwa satu grup bisa sampai 1.000 orang. Akhirnya grup 1, 2, 3 kita close untuk dibuat yang makanya namanya jadi Tuka-Tuku Adol Bati Reborn. Ya, lahir kembali dalam satu grup besar gitu. Biar nggak kepisah-pisah gitu ya Bu. Betul. Jejaring mereka jadi lebih luas. Sebetulnya tadinya ya saya sih kalau misalnya ada yang promo saya operin nih dari grup 1, 2, 3 gitu. Sekarang ketika udah menjadi satu grup ya saya lebih santai untuk tidak banyak concern memperhatikan grup selalu karena tidak harus mengoper-oper informasi seperti itu. Oke. Ini Bu Kartini kan di sini posisinya sebagai admin. Admin. Oh, bukan ketua Bu ya? Ketua juga. Suka merendah nih Bu Kartini. Kalau kayak gitu berarti ada pengelolaan secara profesionalnya juga atau enggak Bu? Kayak ada tugas-tugas Ibu A misalkan sebagai ini bertugas ini gitu-gitu juga iya apa sih. Bu? Secara begini, ketika pada saat itu kopdar pertama di rumah di pendopo wakil itu ada amanah dari anggota untuk
untuk membuat itu sebuah komunitas yang tadinya hanya grup WA saja untuk jualan. Ada amanah secara aklamasi di situ dari teman-teman untuk membuat sebuah komunitas, dan kebetulan yang ketiban sampur untuk menjadi pini sepuh di situ saya. Lah di situ saya berbagi tugas dengan teman-teman. Kita ada bendahara, ada sekretaris lah selayaknya organisasi pada umumnya. Ada juga beberapa pengawas, juga ada kami mulai mengembangkan untuk membuat semacam katalog by Instagram. Gitu. Oke. Jadi jualan dari satu UMKM digabung semuanya dalam satu katalog gitu ya? Iya, di Instagram. Jadi istilahnya foto-foto mereka masuk di situ, jadi itu menjadi embrio dari katalog yang kami cita-citakan sih. Oke, semoga nanti katalog ini berkembang jadi e-katalog gitu ya Bu ya. Apalagi bisa dicetak itu, bisa disebarkan ke seluruh warga Wonosobo gitu. Betul. Kalau waktu Bu Tulus nih gabung di komunitas ini, ada syarat-syarat gak sih dari komunitas harus ngumpulin KTP misalkan? Ada gitu-gitu gak? Enggak sih, yang penting punya nomor WhatsApp sama punya produk atau pingin beli sesuatu. Oke, itu Pesona Inspira. Jadi gampang banget kalau Pesona Inspira punya usaha, pengen gabung juga, mungkin nanti bisa di-spill nomornya di akhir acara ya Bu ya, biar bisa membantu lebih banyak lagi nih para usahawan gitu ya. Kalau perputaran ekonominya nih di grup ini, otomatis kan ada yang jual, ada yang beli ya. Jadi sampai berapa sih Bu? Di awal dulu waktu kita ngumpul nih di pendopo wakil itu, kami mengambil sampel random membukukan sekitar 1M 1 bulan. Wow, gede Tapi banget di ya, akhir-akhir ini setelah teman-teman mulai berkembang, salah satu contohnya Warung Dodo ini yang cukup pesat sih ya. Alhamdulillah. Iya, saya ambil sampel random dari yang paling kecil ke yang besar. Itu kita ambil rata-rata 2,5 sampai 4 M per bulan. Wow, itu berarti dibukukan juga sama bendaharanya komunitas? Lebih ke kita tidak detail sih, hanya pembukaan sederhana gitu ya. Semacam sampel random aja dari teman-teman, omset berapa gitu ada di database mereka. Dari kumpulnya nih para pedagang UMKM dalam satu komunitas ini tuh datangkan ini nggak Bu, kayak peminat investor atau mungkin yang pengen impor kayak gitu, mendatangkan orang-orang yang seperti itu nggak sih Bu? Yang pertama perbankan ya sangat tertarik untuk sosialisasi dengan kami. Jadi beberapa event sih pihak-pihak kayak BUMN, kemudian kayak Pegadaian, terus bank-bank itu ingin menyampaikan produk-produk mereka kepada kami. Kemudian di beberapa kesempatan memang saya diundang untuk menghadiri kayak launching ekspor kemarin ya. Jadi ada istilahnya ada kesempatan nih seperti ini yang sebetulnya bisa dicapai oleh teman-teman gitu. Tapi kadang memang kami terkendala teknis ya. Jadi kadang teman-teman UMKM itu masih, saya sendiri sebagai pelaku itu mimpinya kurang besar gitu. Mimpinya kurang besar, makanya progresnya juga masih ada hal-hal yang membuat sedikit terhambat. Semoga aja setelah siaran di Radio Pesona nih tadi yang ada kendala-kendala itu bisa dibantu gitu ya. Semoga banyak semua didengerin nih harapannya. Banyak telinga yang mendengar, banyak bantuan yang datang. Amin. Gitu. Amin. Ini Valia dengar-dengar nih ada buruh migran juga yang kerja di luar negeri gabung juga di grup ini. Benar nggak Bu? Betul. Banyak ya? Itu rata-rata sebagai pembeli juga atau penjual juga Bu? Pembeli dan penjual, nggak cuma sekedar mereka berbelanja, akumulasi ya. Jadi teman-teman di sana tuh mengakumulasi belanjanya pada satu titik. Misalnya ada si X gitu, dia menjadi kayak dia yang beli dari teman-teman di sini, kemudian di sana yang mendistribusikan beliau, atau malah beliau punya bisnis ya. Lah ini yang salah satu yang saya sendiri merasa amazing di sini. Jadi beliau punya usaha yang ternyata reseller-resellernya adalah kami yang ada di grup itu. Padahal beliau mengendalikan bisnisnya dari luar negeri. Oh gitu. Akhirnya baru taunya pada saat setelah di grup itu berjalan
Wow sekali ya Mbak Fatona ya, luar biasa. Jadi tahu saya juga dikit-dikit ekspor. Kecil. Jadi Hongkong. itu jadi dari mulai awalnya cuma membangkitkan semangat biar bisa tetap jualan, lama-lama malah akhirnya kita jadi tahu nih ya. Orang-orang yang luar potensial yang menggandeng kita yang di kecil-kecil ini ya, di masyarakat kecil jadi tergandeng juga gitu. Kalau Warung Dodo ngerasanya gimana Bu? Di Warung Dodo peningkatannya bagaimana sebelum dan sesudah gabung dengan komunitas ini? Sangat-sangat luar biasa. Dulunya ya ini saya gambaran aja ya, dulunya ayam kadang 5 kilo 2 hari. Sekarang dengan adanya komunitas itu bisa kadang 200 ekor, rata-rata 50 ekor ya keluar. Alhamdulillah. Nasi box juga jadi dikenal. Produk-produk saya kadang dikenal sampai ke teman-teman yang di luar negeri. Oh gitu. Karena tadi juga pembelinya juga banyak yang dari luar negeri ya Bu ya. Betul. Ini sih benar-benar sangat membawa perubahan besar ya, perubahan positif untuk orang-orang Wonosobo, nggak cuma penjualnya doang, tapi warga Wonosobo yang lainnya juga jadi excited untuk gitu. Mencari barang-barang. Betul sekali. Ini visi misinya dari komunitas Tuka Tuku Adol Bati sebetulnya awalnya tuh apa Bu? Sebetulnya tuh awalnya istilahnya ayo dodol bareng, ngomset bareng, cari cuan bersama untuk ya kesejahteraan bersama lah, intinya di situ saja. Intinya berdaya bareng yuk gitu betul, ya. Betul, iya. Ini sama memudahkan mencari penjual barang-barang yang diperlukan. Oke. Gitu kan. Ini rupanya satu visi sama ini nih Diskominfo nih Bu. Karena di Diskominfo ini akan melahirkan platform baru yang mendukung smart economy. Kan kalau sekarang nih lagi digaung-gaungkan namanya Smart City. Jadi Wonosobo lagi berupaya untuk menuju ke Smart City. Salah satu pilarnya ada smart economy. Dimana kalau smart economy itu kita harus memanfaatkan media-media teknologi atau digital itu untuk ya pergerakan ekonomi daerah setempat. Kebetulan kami dari Diskominfo nih punya satu platform yang akan di-launching segera namanya Ayo Promo. Di Ayo Promo nih selaku anggota atau mungkin para UMKM itu bisa gabung Bu. Bisa mempromosikan produk-produk dagangannya secara free gitu. Kayak marketplace gitu. Iya betul. Jadi mirip-mirip marketplace. Ada websitenya. Nanti teman-teman komunitas Tuka Tuku Adol Bati juga bisa bergabung di situ, mempromosikan dagangannya. Akhirnya jadi bisa diketahui juga, misal bisa diakses juga linknya dari manapun, kapanpun gitu. Ini gas. Ini kita jadi gandengan ya Bu ya. Iya siap. Jadi bisa saling kebermanfaatan bersama gitu ya. Jadi buat pesona Inspira semuanya yang mungkin juga tertarik awalnya mau gabung dulu nih ke komunitas WhatsApp-nya, ada di nomor berapa? Tenang, nanti Valia spill di sini. Sekarang Valia mau kasih break dulu sebentar biar pesona Inspira makin penasaran ya. Setelah ini kita mau bahas apa lagi? Tentunya tetap di dialog eksklusif bareng komunitas Tuka Tuku Adol Bati sama Bu Kartini ya, bukan Bu Kartono. Dan Ibu Tulus. Pesona Inspira, sesaat lagi Anda dengarkan dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Semua dikemas dalam program dialog interaktif hari ini. Selamat mendengarkan. Pesona Inspira komunitas Tuka Tuku Adol Bati TTAB masih bareng sama Valia yang setia menginformasikan nih kalau komunitas ini nih sangat bermanfaat untuk Pesona Inspira semuanya. Tentunya masih di 92,1 FM bareng sama Valia di channel favoritnya Pesona Inspira semuanya di Radio Pesona tentunya. Tadi Bu Kartini dan Bu Tulus sudah menginformasikan ya. Ini tuh awal mulanya gimana, terus juga sejarahnya seperti apa tuh udah ada nih. Tapi Valia nih penasaran, mungkin sebagai salah satu anggota sekaligus pendiri juga nih Bu Tulus nih, ada berapa kali dalam sehari sih Warung Dodo tuh dipromosikan di dalam grup tersebut? Kalau promosi itu sesuai keinginan kita. Oke. Mau siang, pagi, malam. Oh, bebas. berarti tidak dibatasi ya sama pengelola ya.
ada batasannya gambar iklan 3, maksimal 3. Oh gitu, jadi hanya gambarnya, tapi kalau jumlah gambar maksudnya ya, tapi kalau waktunya Sehari bebas, sehari mau 3 kali, 5 kali boleh gitu ya Bu ya. Karena memang semakin banyak promosi itu semakin banyak yang melihat gitu ya Bu ya. Ini kelebihannya tidak dibatasi Pesona Inspira. Jadi Pesona Inspira mau posting pagi, siang, sore, malam itu bisa terus gitu. Terus kalau warung Dodo sendiri ini tadi jualannya ayam ya Bu ya? Ayam dan catering. Ayam dan catering. Mau pesan apapun bisa. Kayak palu gada. Palu gada ya, apa aja bisa di sini. Makanan, segala macam jenis makanan. Dari kering bisa, basah bisa. Ada kering, mustuh, macam-macam. Ada ikan kali juga, ada belut. Ternyata enak-enak. Brandingnya ingkung goreng kremes sama tumpeng. Jadi intinya kalau mau makanan-makanan yang tadi disebut gampang, langsung hubungi aja komunitas TTAB, minta disambungkan sama Bu Tulus Fatona gitu. Siap. Oke nih, kembali ke Bu Kartini nih. Bu Kartini ini awal pendirian kan tadi sejarahnya udah ya dari pandemi ini. Jadi pandemi ini ternyata membawa berkah juga ya Bu ya. Betul. Bisa dipertemukan dengan sesama UMKM gitu. Tapi harapannya tuh apa Bu? Endingnya nanti setelah komunitas ini jadi besar, banyak perhatian, banyak dukungan yang didapat, endingnya tuh berharapnya ini mau jadi apa sih Bu gitu? Harapan saya itu menjadi wadah benar-benar teman-teman ngangsu kawruh ya, ngangsu kawruh tentang semua hal, entah itu upskill, kemudian up bisnis dia, dan juga tempat mereka curhat gitu, juga tempat mereka bisa menaikkan omset mereka. Gitu. Itu penting juga sih ya Bu, tadi tempat curhat. Tempat curhat. Karena kalau penjual curhat sama pembeli kan nggak mungkin ya Bu ya. Betul. Jadi kalau sesama penjual bisa tahu kekurangannya apa, kendalanya apa, siapa tahu bisa dicarikan solusi bersama. Karena gitu. kan era sekarang itu kan eranya kolaborasi, bukan kompetisi. Bukan kompetisi lagi. Jadi kayak saya, alhamdulillah sering dipercaya menjadi kurator rasa. Jadi kurator rasa dari teman-teman UMKM, beberapa dinas menugaskan saya untuk ngicipi, enak banget ya ngicipi. Nah itu kan ada beberapa teman memang saya sengaja beli kalau mereka kelihatan baru gitu ya, atau dia punya produk baru gitu, saya pesan satu untuk saya cicipi. Jadi kadang saya memberi masukan. Nah teman-teman lain yang memang kayak Mbak Fatona ini yang sudah malang melintang di dunia kuliner ya, banyak memberi masukan. Promo itu seperti ini, kemudian kemasan yang seperti ini, itu jadi kami saling mendukung satu sama lain. Jadi kalau Bu Kartini ini lebih kayak food vloggernya ya. Nyicipi teksturnya kayak gini, enaknya gini gitu ya. Ala-ala. Tapi ala-ala ini malah membawa berkah banyak orang, bukan ala-ala lagi sih Bu ya. Karena memang benar-benar tadi pesertanya aja atau anggota grupnya udah banyak sekali ya. Dan udah membawa impact yang positif gitu. Amin. Terus ini nih Bu, kalau TTAB ini kalau setiap aktivitasnya selain pertemuan mencari solusi mungkin atas kendala-kendala, ada aktivitas lain nggak? Misalkan tadi kan salah satunya udah pernah ikut eksibisi ya? Pernah kayak bazar-bazar gitu juga nggak? Expo, bazar gitu kita sering ikut. Berarti semua yang ada di grup WhatsApp itu bisa mengikuti bersama-sama. Iya betul. Gitu. Betul. Cuman memang kadang ada ketentuan-ketentuan ketika market apa yang membutuhkan, jadi kami kurasi dulu dari sisi rasa, dari sisi packaging, dari sisi tampilan, ukuran, segala macam. Jadinya kadang ada yang bisa diikutkan, ada yang tidak seperti itu. Tapi beberapa event di 2 tahun terakhir ini luar biasa, pemerintah memberi setelah pandemi mereda itu luar biasa memberi tempat bagi UMKM untuk berkembang. Artinya semua warga Wonosobo boleh gabung. Hanya pada saat expo itu kita memang harus menampilkan yang terbaik. Gitu ya. Sesuai dengan tema. Sesuai dengan tema. Jadi harus memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki dulu. Mungkin packagingnya atau mungkin sedikit
kualitas rasanya gitu ya, biar komunitas ini juga dikenalnya dengan nama baiknya gitu. Nah, buat Pesona Inspira semuanya mungkin pengen mendukung salah satu UMKM atau mungkin mau mendukung seluruh UMKM bisa gabung juga di sini ya, karena ternyata di sini nih udah sering juga mengikuti expo-expo pemerintah ya, jadi udah lumayan dikenal nih. Tapi untuk dukungan lainnya Pesona Inspira yang mau mendukung juga boleh. Misalkan Pesona Inspira mau bikin acara bazar, pengen UMKM datang, berarti bisa menghubungi komunitas ini ya Bu ya? Bisa sekali. Ya. Atau mungkin ada ini Mbak, beliau suka nge-take video gitu. Boleh nih datang ke tempat-tempat teman-teman yang memproduksi, mungkin dia pengen bikin video gimana caranya bikin ingkung goreng kremes, gimana cara goreng petos, kayak gitu boleh. Gitu. Bahkan jadi belajar di situ betul, ya, boleh betul, ya, belajar betul. cara membuat makanan. Nanti lama-lama akhirnya jadi penjual kan, jadi dapat ilmunya gitu. Mau ya. belajar batik juga ada. Oh berarti Bu nggak cuma makanan nih Bu? Enggak. Coba Semua. apa aja Bu? Ada produk apa selain aja Bu? makanan itu beberapa pengrajin batik, ada pengrajin tas, juga ada craft-craft yang lain gitu ada gitu. Sampai rumah jualan rumah juga ada. Oke. Jadi nggak harus punya toko yang jualannya cuma rumahan doang juga boleh petani ya? juga langsung dari bisa menjual langsung. Oke, biasanya kan kadang ada juga masyarakat yang ngerasa minder mau gabung-gabung komunitas tapi aduh aku dodolannya mau nang umah gitu kan. Nah ini berarti nggak perlu minder, bisa langsung gabung aja apapun kondisinya gitu ya Bu ya. Yang kita ketemu tuh tape ya Mbak Tape. ya. Oh tape, gimana tuh Bu? Anak muda bikin tape enak ya Mbak ya. Yang enak ketemu sekali. pertama Mbak Fatona, kemudian curhat sama saya. Waktu di Akhirnya, expo itu kan ketemu. Akhirnya kita ajak gabung ya. Dan sekarang Subhanallah, subhanallah sekali penjualannya sudah sangat luar biasa. Jadi sekarang suaminya tuh tiap hari keliling bawa box besar untuk nganter-nganter tape itu, yang tadinya dia nggak lagi kebayang sakit itu. sih, yuk jualan tape baru sedikit-sedikit masuk komunitas jadi subhanallah. Jadi banyak banget ya. Berarti ini nggak cuma ngobrolin soal investasi ekonomi, tapi investasi pahala juga ya Bu, karena bikin usaha orang laris gitu ya. Luar biasa nih. Ini gerakan yang diawali dari langkah kecil tiba-tiba jadi hal yang besar ya Bu ya. Membantu banyak orang, bantu banyak usaha, akhirnya ngasih makan juga ke banyak orang gitu. Buat Pesona Inspira yang mungkin pengen pesan-pesan produk-produk yang dijual, ada produk apa aja juga bisa gabung ya sebagai pembeli di sini. Oh iya, nomor WhatsApp di grupnya tuh apa Bu? Bisa di-spill Bu? Iya. 085 085 729 729 299 299 472. 472. Oke, Valia ulangi ya Bu ya. 085 729 2999 472. Iya. Betul? Atau di Instagram. Instagramnya di mana? Tukatuku @TTAB_Ribbon. Oh, TTAB_Ribbon. Oke. Itu bisa dilihat di IG atau di Facebook. Kami ada grup Tukatuku Adol Badi. Oke. Ya. Jadi bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook, ada semua. Yang gaptek semua pengennya lewat WhatsApp doang juga bisa. Kalau mau ketemu langsung dengan saya di kantin Dinas Arpusda. Iya. Sambil promo. Iya, betul. Ini karena Valia juga sering ketemu sama Bu Kartini kalau lagi makan siang di Arpusda. Iya, jadi Pesona Inspira tadi ya, kalau misalkan mau gabung, mau mempromosikan dagangannya, mau ikutan beli juga misalkan, nggak mau pedagang, mau beli aja, boleh langsung aja di 085 729 299 472. Dan sekali lagi nih, visinya dari komunitas Tukatuku Adol Bati ini sejalan sama Diskominfo yang ingin membantu promosi para UMKM. Jadi nantinya akan ada platform Ayo Promo. Jadi para anggota dari komunitas ini juga bisa bergabung loh untuk mempromosikan di platform Ayo Promo tersebut. Biayanya free gitu. Jadi makin terbantu ya Bu ya. Iya, betul. Makin terbantu, semua orang bisa akses. Iya. Atau ada satu lagi Mbak gini. Apa tuh? Teman-teman anak muda kan banyak yang dia sudah punya toko di marketplace. Benar. Kalau mau ajak
istilahnya gini, di toko dia mau dibanyakin produk-produk dari teman-teman juga boleh, nanti ngobrol-ngobrol gitu. Oh gitu, misalkan saya punya toko tapi saya nggak punya produk, atau produknya masih terbatas. Daripada saya produksi sendiri keluar biaya, bisa ditaruh sama produknya teman-teman dari UMKM di komunitas. Oke. Nanti saya rekomendasikan yang layak ya, dalam artian layak jual, marketable gitu, dari sisi rasa, dari sisi kemasan dan keamanan pangannya sudah izin-izinnya udah komplit. Oke. Jadi enak sih ya Bu ya, modal tempat aja misalkan berarti kayak gitu ya, punya tempat tapi nggak punya produk atau produknya masih terbatas, nggak usah mikirin produksinya, izin-izinnya, udah tinggal cus gitu. Tinggal kalau Bu Kartini produk ini dong di toko saya gitu ya. Kalau di marketplace kan dia tinggal foto-foto aja, foto-fotonya aja yang di up di marketplace dia, di toko-toko marketplace dia, nanti ada orderan tinggal calling kan kepada produsennya. Iya, kalau penjualan di komunitas tukar-tukar adol batik suka ada gini nggak Bu, kayak misalkan warung Dodo laris nih, peningkatan omset 100%, harus balik ya setoran berapa persen, ada gitu nggak Bu? Nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar bebas, benar-benar bantu, bukan buat profit, bukan ya Bu ya, bukan buat profit pengelolanya, tapi maksudnya untuk kesejahteraan bersama gitu ya Bu ya. Betul-betul. Jadi ada amanah sosial enterprise di situ. Jadi kita memang masuk di kategori sosial enterprise ketika kita berbicara tentang kebersamaan, bareng-bareng itu nilainya lebih daripada sekedar kami punya bisnis pribadi gitu. Jadi nilainya ya itu lebih lah dari uang-uang yang kami hasilkan secara pribadi. Oke. Kalau misalkan nih Bu, Valia nih orang Wonosobo misal. Betul. Tapi Valia nggak tinggal di Wonosobo. Dan produknya semi, ada produk yang memang bahan dasarnya dari Wonosobo, ada yang nggak boleh gabung nggak di komunitas? Boleh sekali. Boleh ya. Ada beberapa anggota dari luar kota, misalnya dari Purworejo itu ada beberapa orang, karena kadang memang mereka membutuhkan produk-produk khas Wonosobo kan. Kita juga udah tahu lah ya, karika, petos dan combro gitu, itu menjadi favorit. Juga ada teman-teman yang di Semarang, pegawai di Stan Bunprop itu juga, karena kan sering ada tamu, harus menyajikan oleh-oleh yang khas-khas di daerah Jawa Tengah daripada riweh gitu, dia gabung aja, dia udah tahu nih yang produsennya itu yang si ACWCJ, dia langsung calling. Iya gitu. benar juga ya Bu ya, misalkan nih ada tamu dari kantor mana yang kantor pusat atau kantor cabang datang ke Wonosobo, kita bingung ngasih oleh-oleh, daripada kita pergi akhirnya gambling dapat yang enak atau enggak, bisa langsung pesannya di grup WA tadi. Kan sudah ada semacam standarisasi ya kalau menurut saya pribadi. Jadi apa yang saya katakan di situ, jujur ini agak-agak ini ya Mbak ya, saya selalu bilang, oh ini enak, saya sudah cicipi gitu, teman-teman langsung pasti enak nih. Gitu. Berarti standarnya sudah dicicip di lidahnya, bukan ini enak pasti enak ya. Ya kita tidak menafikan, memang ada beberapa yang saya kasih masukan, Mbak ini kurang ini. Beliau udah saya bisanya bikin segitu, berarti beliau memang ada pada level itu, dan saya tidak bisa level up untuk hal-hal semacam itu. Oke. Terus misalkan Bu ada pemesanan Bu Kartini, misalnya saya jadi anggota grup, jadi pembeli, Bu Kartini saya mau request dong, saya mau pesen 5 lusin misalkan produk A gitu. Ada kecemburuan gak dengan penjual lain yang mungkin sama-sama ngejual barang, itu menentukan pesennya di anggota yang ini gimana caranya Bu? Biasanya ke saya itu mereka sudah by brand. Requestnya by brand. Ya. Udah bukan by produk gitu ya. Udah by brand. Jadi saya mau petos, mohon maaf ya sebut brand gitu. Saya mau petos Popo nih yang itu yang saya pernah coba gitu. Lah nanti kalau seandainya beliaunya belum pernah mencoba, baru saya akan merekomendasikan gitu. Jadi sudah ada daftar-daftar rekomendasi yang memang sudah dikurasi.
dan segala macam izin, terus dari segi rasa, kesehatan juga sudah tampilannya udah oke, sudah terverifikasi gitu ya. Ini sih luar biasa ya, artinya berarti di dalamnya sendiri berjalannya tuh ya kadang namanya grup WA ya Bu ya, ada yang jalannya asal jalan tiba-tiba ngilang gitu, ternyata ini memang dikelola juga gitu. Kadang ada dari info-info dari dinas pelatihan atau apa ya masuk di grup. Gitu. Iya, akhirnya kan jadi siapa yang mau ikut monggo. Bisa dapat informasi tentang itu, pelatihan-pelatihan juga. Jadi ketika kita bangun pertama itu banyak informasi yang saya masuk ke dinas perdagangan ya, perdagangan koperasi dan UMKM, di mana saya menyampaikan bahwa kalau bisa itu beberapa persen dari kuota pelatihan itu by komunitas, karena selama ini by private, jadi pribadi yang dihubungkan seperti itu via link lah. Ternyata pasti nanti ada miss target gitu. Misalnya harusnya 40 orang tuh kok masih 30 ya, kurang 10, nyarinya gimana. Nah, itu kan ada komunitas yang bisa dihubungi. Nah, alhamdulillah sekarang sudah terjalin komunikasi itu. Jadi ketika ada pelatihan atau apa bisa by komunitas gitu. Oke, jadi kalau kayak gitu kan nggak cuma manfaat untuk jual beli, tapi dapat ilmu juga. Banyak ilmu sebagai pembeli ataupun ilmu sebagai penjual gitu maksudnya ya. Jadi sebagai pembeli juga kita bisa belajar cara bikin produk-produk, sebagai penjual juga bisa dapat informasi kalau ada pelatihan-pelatihan gitu ya. Luar biasa sih Bu. Sebentar lagi kita akan mau closing nih Bu. Tapi sebelum kita ngasih closing statement yang bisa bikin Pesona Inspira semuanya berkesan, kita akan break dulu sebentar ya setelah beberapa komersial break berikut ini. Pesona Inspira, sesaat lagi Anda dengarkan dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Semua dikemas dalam program dialog interaktif hari ini. Selamat mendengarkan. Pesona Inspira, nggak terasa kita udah kurang lebih 1 jam nih ngobrolin soal komunitas Tuka Tuku Adol Bati yang ternyata bati banget nih. Bati banget ya, secara ilmu akhirat kita bati, bisa membantu orang lain dalam pergerakan ekonomi UMKM di Wonosobo juga kita bati ya, karena banyak UMKM yang akhirnya jadi maju, bangkit, bahkan sampai omsetnya tuh miliaran gitu. Tadi nih pada saat break Bu Kartini menceritakan satu kisah tentang penjual jilbab. Mungkin bisa diceritakan Bu, biar bisa jadi menggerakkan hatinya Pesona Inspira. Oh, kalau gabung ternyata bisa berubah segini gitu. Teman saya tuh di Kebumen, dia awalnya jual dompet, kemudian berpikir bahwa lebih laku jilbab gitu, dia akhirnya berpindah ke jilbab. Yang bikin luar biasa di saya adalah dia berdagang online di ruang tamunya untuk, jadi stok dia tidak terlalu banyak gitu. Terus di awal-awal seperti itu dia mulai dari ruang tamunya, yang lama-lama dia bekerja sama dengan pabrik untuk memproduksi brand yang dia maui gitu. Sekarang omsetnya udah luar biasa, di atas 500 juta. Itu hanya dengan dia berpromo di WA, promo di online, dan dia juga rajin bergabung di komunitas-komunitas. Jadi ada gunanya berkelompok itu untuk bisa memajukan bisnis itu. Betul, termasuk tadi salah satunya dia gabung di komunitas Tuka Tuku Adol Bati gitu ya Bu ya. Kalau Bu Tulus sekali lagi mungkin bisa dikasih tahu, semenjak gabung itu tuh perubahannya itu berapa persen terhadap omsetnya Bu Tulus nih? Kalau buat saya sendiri mungkin dikatakan 500% lebih. Gede ya. Sangat luar biasa. Luar biasa. Dan saya berterima kasih sekali dengan adanya komunitas ini. Dan Vali juga berterima kasih nih karena Tuka Tuku Adol Bati ternyata punya visi dan misi yang sekali lagi sejalan dengan Diskom Info yang sedang mempromosikan sebuah platform di mana untuk mendukung smart city-nya Wonosobo, di mana
di Smart City-nya Wonosobo ini ada pilar Smart Economy. Kita yang harus memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membantu UMKM biar pergerakan ekonomi di Wonosobo berjalan. Salah satunya dengan akan lahirnya sebuah platform Ayo Promo. Jadi para UMKM di Wonosobo termasuk juga nanti anggotanya Tuka-Tuku Adol Batik ini bisa mempromosikan produk-produknya di website tersebut dan itu tanpa biaya alias free gitu. Sudah terbantu dengan komunitas Tuka-Tuku Adol Batik, ditambah lagi dibantu lagi sama pemerintahnya. Jos nggak Bu? Siap, Jos. Oke, karena udah jam 2 siang nih, Valia kayaknya mau mengulang satu kali lagi. Mungkin Bu Kartini bisa mengulang satu kali lagi. Kira-kira kalau mau pada gabung di nomor WA apa, berapa, atau di Instagram mana gitu. Oke, teman-teman sahabat Inspira, monggo kalau mau gabung di Tuka-Tuku Adol Batik bisa untuk promosi. Itu nomor WA saya di 085 729 299 472. Instagramnya @ttab_ribon. Oke. Kemudian di Facebook ada grup Tuka-Tuku Adol Batik. Oke, jadi sekali lagi di nomor WhatsApp-nya Bu Kartini di 085 729 2999 472 atau di Instagram @tab_reborn. Terus kalau di Facebooknya tadi mana Bu? Tuka-Tuku Adol Batik. Tuka-Tuku grup Adol gitu. Batik, grup Facebook. Grup Oke, terima kasih banyak ya Bu Tulus dan juga Bu Kartini sudah hadir. Rasanya nih sejam tuh kayaknya kurang ya Bu. Iya, betul. Kalau ngobrolin kayak gini, apalagi kisah-kisah di balik itu tuh banyak banget yang berjuang. Akhirnya banyak yang maju bersama. Kayaknya 1 jam kurang. Mungkin suatu saat nanti kita bikin versi atau part 2-nya. Siap. Boleh satu pesan untuk teman-teman? Boleh sekali, gimana Iya. Bu? Jangan takut menjadi pengusaha. Karena dengan menjadi pengusaha akan banyak doa orang lain yang dipanjatkan untuk kita. Wes, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat keduanya yang sudah hadir di ruang siaran Radio Pesona FM. Dan terima kasih banyak untuk kebersamaan Pesona Inspira karena sudah pukul 2 siang. Apalagi udah lewat 5 menit nih, udah Valia bonusin. Jadi mau gak mau ya kita harus undur diri. Dan terima kasih, akhir kata saya Valia mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.